Shalom, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati dosen dan sekaligus Suster Yanti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Rianti Manik dengan NPM 230910057. Kelas 2, Prodi Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi tugas saya agama yang berjudul Surga dan Purgatorium. Kata purgatorium atau api penyucian tidak secara eksplisit tertulis dalam kitab suci. Namun, keberadaan diajarkan dalam kitab suci. Ini seperti kata Trinitas dan Inkarnasi juga tidak ada dalam kitab suci. Namun, prinsip tentang kedua hal itu diajarkan dalam kitab suci dan kita sebagai umat Kristiani yang mengimaninya. Purgatorium atau api penyucian ada karena keadilan dan kasih Allah kepada kita manusia. Di dalam Katekismus Gereja Katolik mengajarkan yang pertama, purgatorium atau api penyucian bukan pencucian, adalah suatu kondisi yang dialami oleh jiwa-jiwa orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum suci sepenuhnya, sehingga memerlukan proses pemurnian atau penyucian selanjutnya setelah kematian, sebelum mereka dapat dinyatakan masuk surga. Yang kedua, pemurnian di dalam api penyucian melibatkan semacam penderitaan jiwa, namun sangatlah berlainan dengan siksa neraka. Yang ketiga, kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dengan doa-doa kita, terutama dengan mempersembahkan wujud misa kudus bagi mereka yang sudah meninggal. Nah, kita juga bisa mendoakan mereka yang sudah meninggal supaya mereka bisa dinyatakan masuk surga. Nah, teman-teman sekalian, Gereja Katolik membedakan adanya dua jenis dosa, yaitu dosa berat mortal sin dan dosa ringan venial sin. Dosa berat merusak kasih dalam hati manusia, sedangkan dosa ringan membiarkan kasih tetap ada, tetapi melukainya. Orang melakukan dosa berat, ada 3 hal yang ingin terpenuhinya, yaitu 1. Yang objeknya adalah urusan yang berat. Yang kedua, orang itu tahu bahwa perbuatan dosa itu salah, tapi mereka melakukannya. Yang ketiga, namun ia dengan sengaja memilih melakukan dosa tersebut. Orang yang melakukan dosa tersebut menolak baik perintah Allah maupun Allah sendiri yang memberi perintah. Keadaan ini diperbaiki melalui baptisan dan sakramen tobat. Dan sedangkan orang yang melakukan dosa ringan tidak secara langsung menolak Allah. Ia masih memilih kasih kepada Allah dan sesama, tetapi melukai kasih itu karena kecintaannya yang berlebihan kepada benda-benda ciptaannya, atau karena kegagalan perbuatan kebijakan-kebijakan tertentu yang kita lakukan sebagai umat manusia. Nah, teman-teman sekalian, jika ada orang meninggal dalam keadaan kudus atau sempurna dalam kasih, maka jiwanya langsung bersatu dengan Allah di surga. Tapi, kalau seseorang itu meninggal namun belum kudus atau belum sempurna dalam kasih, ia belum dapat langsung melihat Tuhan, karena sabda Tuhan mengatakan bahwa tak ada sesuatu yang cemar dapat masuk ke dalam kerajaannya. Dalam keadaan ini, ia masih perlu dimurnikan sebelum dapat memandang Allah. Dan pemurnian ini disebut api penyucian atau purgatorium. Nah, jadi api penyucian atau purgatorium ada karena keadilan dan belas kasih Allah. Sebab jika yang ada hanya surga dan neraka, hanya orang yang sempurnalah yang bisa dapat masuk surga, maka sungguh sedikitlah jumlah orang yang dapat masuk surga. Syukurlah Allah itu Maha Rahim. Maka orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat, namun belum sempurna, tetap dapat masuk surga, walaupun itu mereka belum dimurnikan terlebih dahulu. Sekianlah hasil materi yang saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kata salah yang saya ucapkan dalam mempresentasikan materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan selamat pagi. Shalom.